bikin event-event yang sifatnya no budget, nol budget. After kita bikin movement itu ternyata banyak sponsor yang lirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih guys, makhluk kasar semua. Hai everything. Hari ini kita podcast ke episode 14 di acara podcast Papa Kilo. No absurd ya. Oke. Hari ini gue kedatangan nih anak-anak muda. Kita panggil aja nih Mas Robi dan teman Facebook ya. Oke, tuh kan murah anjing. Ayo tepuk tangannya mana dong? Halo Bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya gue yang ngomong. Oh iya, salah ya. Iya. Ini loba banget kelas nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk. Boleh nih duduk. Ya duduk. Terus habis duduk? Gue cabut dulu. Oh, kok gitu sih? Biasa kalau duduk ada doanya. Oh iya, tar dulu kumis gue ya. Ini mau ngasih gak? Oke deh. Nih guys, teman-teman dari Papa Kilo nih ya. Apa? Papa Kilo. Berapa kilo? Berapa kilo sekarang? Papa jangan marah. Ada yang kenalin dong. Oke, teman-teman setia Papa Kilo ya. Iya. Teman-teman setia Papa Kilo. Oh iya, teman-teman setia Iya. Papa Kilo. Nih kenalin gua Robi. Robi itu apa sih? Gua tuh apa sih disebutnya ya? Robi kan Iya. nama. Iya, nama tuh Robi. Itu kan Iya. lu nanya lagi dong. Iya, nama Nanya- panggilannya siapa? Ya Robi dong, Iya. Robi. Nah, gua di sini tadi dipanggil sebagai apa? Anak-anak muda yang apa? Anak-anak muda yang jarang galau. Yang jarang galau. Yang move on, yang Oh, sering yang move on move on di daerah banget. Cibinong dan Bogor sekitarnya. Tapi seputar motor ya. Iya, barang motor. Nah, di sini gua juga bareng sama sahabat sebiji gua nih. Siapa nama lu? Gua lupa. Gue temennya Robi. Iya, tahu gue. Kebetulan kesibukan gue sekarang menjadi debt collector. Oh, gitu. Ngarana anjing. Nama gue Luri, Luri. biasa dipanggil Luri. Nama panggilan nongkrong? Luri juga. Kita mah namanya nggak pernah Nggak pernah aneh. aneh. Soalnya kita nggak pernah bikin masalah, jadi Oh. nggak usah pakai masalah. Nggak Oke. usah pakai alias-alias lah. Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah selesai podcast hari ini ya. Oke nih. Rob, sama Luri, thank you banget nih udah di podcast Papa Kilo udah datang ya. Terima kasih banget nih. Sorry nih agak subuh banget gitu ya. Gak enak bah. Gua kira podcast jam segini tuh uji nyali yang pakai lilin sendiri. Itu anjing. Makanya gua ajak Sorry. temen gua Oh, takut kan iya, ajak sendirian. teman-temannya juga nih, Iya, mereka ajak juga temen-temen nih. gitu. Di podcast Papa Kilo akhirnya nih gua tunggu-tunggu datang juga cowok-cowok anti galau. Sebenarnya nggak galau, cuman kita mah bukan galauin cewek ya. Iya. Mikirin udah umur segini tapi belum married. Berarti sama kayak gua juga anak yatim sebenarnya. Sama. Yatim Viagra. Keluarga kongguan kita apa? Oke. Nih buat Kang Robi sama Kang Luri nih yang banyak yang orang belum tahu kan kalau daerah Cibinong dan Bogor sekitarnya kan udah banyak yang tahu. Di Arab Saudi kan belum ada yang tahu gitu kan. Oh ini sampai Sampai- Arab Saudi. Sampai Arab nasional. Saudi bro, Arab Saudi, Sri Lanka, India, KB ditonton. Halo, Zimbabwe. Ada teman Facebook gua di sana. Apa? Oh, Ji ini perindapan si Majin. Majin, ada teman gua orang Berarti perindapan. kapan ke inti ngobrolnya nih Oh, anjing? Bercanda wae ayo. Jadi ngajak kita ya, tapi kita mau orang nggak pernah serius ya. Iya nih, kalau yang gua lihat dari kita ini nih, Papa Kilo nih ya. Kalian itu kan maksudnya sering bikin move on movement gitu kan, sering bikin acara-acara. Gitu? Iya, di bidang motor khususnya Oh, ya. iya, Tapi kan di situnya kan ada acara musiknya gitu kan. Betul, Kita betul, mau betul, tanya-tanya sih, kita ngobrol-ngobrol dikit Betul. gimana gitu kan. Sejak kapan sih kalian membuat kayak acara motor-motor gitu dari dulu? Sejak gua kenal dia yang pasti kan. Hmm. Soalnya dulu kalau nggak kenal dia gua nggak bikin acara soalnya. Hmm. Soalnya dia yang bantuin gua. Iya. Jadi mulainya kapan? Kita mulainya kapan? Ya intinya sih duluan dia dulu. Lahirnya? Gua sih baru kalau lahir kan gua duluan beda Dulu- sebulan gitu duluan, kan. Tuan dulu. Hmm. Jadi dulu awalnya tuh karena kita sering nongkrong-nongkrong, Hmm. sering motoran bareng. Terus kita bete kan Sabtu Minggu, kita nggak ada kegiatan daripada tidur di rumah. Hmm. Itu jadi kita dulu jangan di kumis. Ya, terus, Jadi kita pindah. gak juga pindah ini di sini. Kita pindah tidurnya di luar Ah. gitu. Jadi pernah waktu itu tuh bikin movement pertama tuh ternyata nggak sengaja, bro. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Emang dari hobi ya? Iya, Mas Robi. Dulu tuh
sebelum sekarang ganti namanya tuh kalau anak-anak motor di Bogor tuh nongkrongnya di Total tuh air mancur. Kita nongkrong disebutnya rumah nenek. Mana nih? Karena kita kalau nongkrong dari malam tidur di situ, pagi bangun baru pulang. Nah waktu itu iseng, jadi pagi-pagi itu kan kita punya grup WhatsApp, tahu kan grup WhatsApp, grup WA, grup WhatsApp kita punya. Juga kayak orang gua adanya grup SMS gua. Terus kita iseng aja gitu, kayak kita begadang di sini gini-gini aja, besok pagi motoran yuk, gitu. Itu tuh tahun berapa gitu? Gua sih gabung di sini 2016. 2016 ya. Gabung sama apa nih? Gabung sama anak-anak Bogor itu. Oh, anak komplek lah ya. Tadinya kan gua emang orang kerja gitu kan, nyari kesibukan Sabtu Minggu ngapain gitu kan. Kan kalau cokil mulu kan bete juga kan. Kita nyari kegiatan yang Kita tangkas ini nanti. yang agak positif lah gitu kan. Jadi awalnya movement kita juga bukan movement yang langsung bikin movement yang gong gede, jebret, ada banyak orang, ada musik, prosesnya berarti ya. Sponsor juga nggak ada. Dulu tuh cuman kayak iseng-iseng, besok pagi-pagi nih tidak ada kan nih, malam nongkrong kayak gini nih, AO dulu kan AO tidur, nggak tahu itu siapa yang AO-nya paling parah, tiba-tiba dia bilang besok pagi-pagi motorannya biar kayak anak Jakarta, San Mori namanya. Dan kalau nggak salah ya dulu tuh di Bogor San Mori pertama tuh anak-anak bikin yang ada ini 2016 tuh, sebelum ramai sekarang San Mori yang bahkan sebelum dari 2016 mungkin udah ada. Cuman kita nggak ada yang tahu ya. nggak ada yang tahu, tapi kita mulai ngadain movement pertama tuh 2016 kita. yang Kopdar Gap ya. Iya, dari yang itu mah udah acara udah jadinya lah ibaratnya kan pertama San Mori dulu, akhirnya kumpul-kumpul, ternyata di luar prediksi kita. Yang tadinya kita cuma di grup 10 orang dan ternyata yang datang sampai ratusan orang. Berarti kan antusiasnya Lumayan tinggi ya. Parah anak-anak. Itu anak-anak motor apa anak-anak TK? Anak-anak motor. Lebih banyak lagi anak-anak lele. Ya anak-anak motor tuh antusiasnya ternyata haus, mereka kumpul-kumpul gitu. Nah, kita bikin nih organisasi namanya kelompok apa? KKB itu sih kita. Enggak, dulu awalnya Custom Bogor. Enggak, kelompok kekerasan bersenjata. Jarang. Serius dikit aja. Enggak, dulu tuh namanya Custom Bogor. Grup Facebook Custom itu. Bogor. Facebook masih di Facebook. Kan masih main Facebook anjing. Kan dulu 2016. Namanya Custom Pindah ke Bogor. WA. Nah, di situ ada yang mencetus. Kita kayaknya terlalu rasis deh kalau cuman Custom Bogor. Klasiknya aja, karena di klasik itu kan lebih luas, ada skuter, ada motor-motor tua juga. Akhirnya tercetuslah namanya Custom Klasik Bogor. Dan ternyata di teman-teman kita itu, di kelompok kita tuh banyak ide-ide gila yang masuk, kayak bikin movement yuk. Walaupun dulu sama sekali buta, kita nggak tahu namanya bikin proposal atau apa, namanya juga anak motor yang baru pada keluar, baru nongkrong. Ya udah, nekat aja. Jadi dari teman ke teman, Dari hobi aja ya sebenarnya. Kita nggak pernah mikirin yang namanya, wih nanti kita bikin movement, keuntungan kita berapa nih, sponsor apa aja sih yang kita bisa tarik gitu kan. Nggak pernah ada kepikiran ke situ. Yang penting berjalan aja. Jadi kayak kita nggak punya tempat nih, coba colek si ini punya tempat. Boleh nggak tempatnya dipakai? Boleh nggak tempatnya dipakai nih buat anak-anak kumpul? Boleh nih, wah dapet nih. Terus kita colek lagi nih. Lu punya teman-teman kan di motor ada yang punya usaha kayak clothingan atau punya usaha jual beli bengkel, ada spare part lah gitu. Lokal crafternya kita colek lagi. Mau ikut nggak gabung ramein? Nah, ternyata lo kok mau gitu. Tapi kan acara ini sepi nih. Hidup itu sepi tanpa adanya musik. Musik benar. Seperti kata Bang Haji Roma Irama. Apa itu? Hidup itu sepi kalau nggak ada musik. Lari bagi. Jadi kita nyolek-nyolek anak jacol, jadi nyalek lagi anak motor yang bisa ngeband, yang bisa main musik, ramein dong. Dan kita ngajak satu temen, ternyata temen kita yang biasa main musik ngajak temennya lagi. Nah di situ jadi movement pertama gitu namanya Kopdar Gap ya. Kopdar Gap. Itu semua ada anak motor, anak musik, pengemis, gembel, ada semua ngumpul di situ, tukang parkir, ABG, ormas, orang mabok, tiduran. Yang tabrakan ada ya, komplit semua. Dan itu pecah. Itu tahun 2016 pertama masih di tahun yang sama. Tapi ininya di Bogor. Di Bogor, di Panduraya ya. Di Panduraya. Dulu ada yang namanya tuh kafe Warcos. Yang sekarang ganti jadi, boleh disebutin namanya? Boleh nggak apa-apa. Jadi Fairway. Aing mah udah kafe sih, tengah arti jadinya. Fairway ini salah satu tempat
musik juga ya. Musik juga emang sering ada event musik. Nah di situ, dari situ jadi kayak udah terbiasa nih kalau bikin event-event yang sifatnya nol budget. After kita bikin movement itu ternyata banyak sponsor yang lirik. Nah, dari situlah kita mulai main lah. Ada main kita di situ ya kan. Di 2017 yang namanya Mood versus Rockers. Nah, itu kita berani. Pecah banget sih itu. Itu caban. Oh, itu overload. Itu caban. Itu bener-bener overload. Yang datang banyak lah ininya. Wah, itu bener-bener di luar perkiraan kita. Crowded. Itu tempatnya di Keradenan waktu itu ya. Di Pendopo. Di Pendopo tuh bener-bener pecah. Habis itu kita nyoba lagi movement berikutnya dan selalu pecah. Ternyata antusias anak-anak motor di Bogor itu, anak custom klasik itu semua emang antusias banget mereka sama yang namanya movement. Jadi ya sekarang banyak ada generasi yang udah pada bisa bikin movement sendiri gitu. Dan senangnya kita ya, bukan kita ngerasa kita pionir atau kita lebih senior. Mereka yang sekarang bikin movement itu dulu belajarnya sama kita bareng-bareng gitu. Karena belajar. Iya, teman-teman bareng. regenerasinya. Makanya kalau yang lain tuh jangan kecil hati, nggak perlu pakai maksudnya perlu sih uang ya. Betul. Jadi pertama ya itu kita nongkrong dulu, kenal dulu, silaturahmi dulu, karena pintu silaturahmi itu terbuka semuanya. Betul. Rezeki, kenalan, kerjaan semua terbuka. Yang penting silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil dulu. Saya mau ngerokok dulu, nggak apa-apa, silakan ngerokok dulu. Gak enak dilihat sama manajer. Ada rokoknya, Wah, ada rokok. Nah, kita rokoknya super soalnya. Oh super ya? Iya, sorry, sebutin. Bisa kali masuk ya? Bisa kali masuk. Masa kantor segede gitu? PIC super, Jarum super siapa bet? PIC. Udah. Oh ya. Ngomongin corporate. Oke. Nih, di Papa Kilo ini kita nih punya ini nih Bu, tagline. Apa tuh? Papa Kilo sampai jompo. Kita tagline bersama nih ya. Oke. Papa Kilo sampai jompo. Jadi Papa Kilo sampai jompo. Yoi. Balik lagi nih ke podcast Papa Kilo lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Berarti dari tahun 2016. Kalau gua soalnya kan ada pendahulu juga yang udah mulai jalan duluan. Kebetulan gua gabung di 2016 itu. Jadi intinya tuh buat teman-teman yang pengen buat acara atau buat yang bikin movement lah ya. Jangan berkecil hati, pertama ya kenalan dulu, kita nongkrong satu hobi ya kan. Jangan bisa ngomong satu soal passion. duit dulu dah. Iya. Nah baru situ berjalan kan pasti banyak kenalan yang lainnya. Kita bukan dulu nih. Siapa yang dapat mancing kan? Kan yang tahu ya gitu. Nih kan kemarin kan gue dengar lu kan kerjasama nih sama corporate pemain besar nih ya, rokok gitu ya. Kalian kok bisa kerjasama itu? Apa kalian ngajuin? Apa dia tertarik sama kalian ini? Silakan dibuat jawab Mas. Dari awalnya sih kan emang kita jalan ya sama siapa aja, kita jalannya sama corporate apapun kita udah pernah jalan juga. Nah kebetulan di 2019 sebetulnya di 2019 adalah dari orang corporate itu yang datang ke kita gitu kan, ngomongin soal program, kegiatannya apa. Oke lah kita rundingan sama teman-teman juga, ternyata udah oke, kita jalan dari 2019. Sebenarnya nggak ada kepikiran planning apa-apa, enggak, kita dia ngasih program begini ya udah kita jalanin aja sih sebenarnya gitu kan. Kita nggak pernah berekspektasi lebih jauh lagi lah gitu kan. Ya udah intinya kita jalanin, ternyata kesini kita sampai terakhir 2022 ya 2022 tuh kita jalan, dan sekarang ya masih vakum lagi ya. Karena emang kegiatannya lagi di off lagi di rolling, nggak ke kita terus karena kan ini corporate lumayan besar, jadi mereka punya kota-kota. Mungkin beberapa tahun kemarin dia fokus ke kota Bogor dan kebetulan kita yang dilibatkan gitu. Nah tahun sekarang mungkin dia juga mau mengembangkan di kota-kota lain. Tepuk tangan dulu dong buat corporate kita gitu. Masuk. Masih sama kok sama ini. Beda warnanya. Tapi yang pertama yang gua tahu ya waktu jasa sama corporate itu yang di Sentul ya kalau nggak salah, yang acara ride itu. Yang pertama tuh di daerah Katulampa. Di daerah Katulampa, Cibandung.
Itu openingnya. Itu kan dulu lu masih banci Bukan. udah cowok lupa salah. Ih, sebel gila. Oh, enggak. Salah bukan yang ini. Kan doang mas banci. Jadi 3 nih Enggak, dulu tuh kita emang pertama kerjasama waktu di daerah Katulampa lah, daerah Cibanon sana gitu. Kita mulai ya awalnya emang kita belum bisa memberikan apa yang mereka harapkan lah gitu. Namanya kita masih baru kan, digait sama korporat besar gitu. Kita juga masih meraba-raba, tapi makin di sini kita udah bisa mencukupi apa yang mereka mau, mereka butuhin gitu. Sampai kita kan di sini kan si korporat ini kan ada regional, cabang, sampai kita ditarik ke pusat juga sama mereka gitu. Ya terpakai lah. Tapi antusiasnya warga Bogor gimana? Dari movement kita. Nah, kebetulan movement kita ini beberapa kali ngelibatkan warga sekitar ya. Kita juga kan ada kayak kegiatan yang namanya kelingkungan sosial, dan respon mereka ya seperti biasa lah. Hangat, baik, di depan nggak tahu di belakang. Namanya orang kan kita Namanya orang, artinya orang kan kita nggak ada yang tahu. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja. Gitu. Dan banyak juga bahkan teman-teman yang lain yang ingin dilibatkan ke situ karena melihat emang bukan prospeknya, jadi kegiatan itu lebih menarik gitu kalau dibungkus sama ada lah bagian korporat yang support, kayaknya acara lebih menarik. Soalnya waktunya jadi lebih banyak gitu, waktunya jadi lebih gampang gitu kita nyari waktunya ya. Juga keuntungannya sih kita juga lebih jadi kenal sama orang-orang besar lah gitu di dunia permotoran. Oh, yang gendut, orang-orang gendut itu? Enggak, pokoknya orang-orang jauh, orang hebat lah, orang hebat. Yang sebenarnya kita nggak ada kepikiran kita bisa menjangkau gitu. Jangankan kenal gitu, kenal sampai akrab bisa bercanda. Ketemu aja Kayaknya mustahil deh kita main motor bisa ketemu. Dan setelah acara itu bisa satu frame bareng bisa satu kita bisa bercanda satu meja bareng, teman lah gitu. Itu bersyukur alhamdulillah banget gitu. Dan semoga Papa Kilo bisa lah. amin ya Allah. Langsung digait sama yang lebih besar lagi. Amin ya Allah. Big show gitu. Amin dong, amin semuanya, amin dong, amin. Ya, amin. Padu ketawa doang. Kerja menonton lu ketawa doang. Dalam hati mereka mengamini. Iya. Lu dibayar sama mereka udah jangan. Jangan macam-macam ya. Pos lu udah jangan banyak tingkah. Kayak gua berdua dipecat ntar. Mau banyaknya aja dipecat gua. Udah jangan ngobrolin yang dapur kayak enak kita ngobrol. Tapi dalam lo kalau bikin acara gitu ya, misalnya yang kemarin-kemarin gitu kan, gue lihat sih, apalagi setelah COVID kan, banyak kan teman-teman anak Cibinong juga kan, Cibinong Enjoy kalau kita sebutnya, Cibinong Enjoy. Cibinong pusing dong, back to beberapa tahun yang lalu. Pusat singgah. Ayo bajunya Cibinong pusing, naon aing mah teu pusing. Cibinong pusing ya. Cibinong Enjoy, bro. Cibinong Enjoy. Pada gitu. Nah, dari ini kan kalian kan pernah ngundang artis dong, artis band yang musik yang lainnya nih. Tema itu siapa sih yang pernah kalian undang itu? Kalau kita sengaja mengundang, kalau kita kan lebih bangga dengan produk lokal. Kita tahu di Bogor ini ada band lah, disebutnya sebuah band yang menurut gua Bogor banget. Udah lama juga. Dan dia tuh emang naikin banget motoran di Bogor. Dan tak lain dan tak bukan adalah Oncom Hideng. Oh iya gitu udah ada. Coim Pride. Kita sering manggung, satu panggung dan satu acara juga dulu kita sering dan alhamdulillahnya kita bisa kenal, bahkan bisa ngundang Coim itu buat bergabung sama dia atau dia partisipasi di event kita. Itu ya karena kita ngejalin silaturahmi yang baik gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kebetulan kita satu korporasi. Jangan dia di musik, kita di motor, ini tinggal ayo tuh ya. Itu juga udah lumayan punya masa kan. Bukan lumayan lagi, udah besar. Kalau kita yang mengundang ya, kalau kita yang diajak di event musik, tapi kita sebagai anak motor diajak jadi tamu kehormatan lah buat di event musik ini. Pernah kemarin terakhir tuh Panturas ya. Itu kan band-band yang luar biasa, terus Forgotten kayak gitu-gitu. Kita nggak mungkin lah ada koneksi atau link, sekalipun ada, dari mana uangnya gitu kan. Tapi karena bersyukur karena kita punya silaturahmi yang bagus, punya link yang bagus, punya teman-teman yang komunikasi yang baik juga, akhirnya mereka mau ngajak kita, dan kita pun ketika mengajak mereka pun mau gitu. Mungkin dari situ-situ aja sih koneksinya gitu. Yang penting kita
bersilaturahmi terus lah, Iya, benar-benar. jalinan baik sama siapapun. Iya, benar juga tuh buat teman-teman ya. Hmm. Jangan lupa follow YouTube-nya, jangan lupa. Tapi gue terrealisasi dari kalian itu ya, bikin podcast ini juga dari kalian juga gitu kan, waktu itu kan podcast dari ya 3 tahun yang lalu kan, 3 tahun yang lalu. Iya bener, asli. Wah kayaknya seru juga gitu kan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain juga gitu kan. Nggak seru sih, pusing. Gimana nih pertanyaan? Udah terserah lu aja. Gue bingung. Akhirnya yang keluar apaan? Iya, tapi Kata-kata jorok, iya. kata-kata kasar. Iya benar. Apalagi ketemunya kalau narasumber kaku. Bingung. Guru SD sama pegawai jalan tol. Bingung tuh mau nanya. Kita udah arahin buat bercanda, lurus lah. Tapi tipe orang kan beda-beda, bro, ya enggak. Nih, kan Covid kan udah kelar lah ya. Sekarang nih untuk teman kalian nih kedepannya gimana nih? Nah, mau bikin acara lagi kah, atau mau lo ada project dengan yang lain kah? Dengan ada corporate lain kah gitu? Kita sih kalau mimpi ya setinggi-tingginya, Iya, sebesar-besarnya. benar-benar. Kita kan kebetulan sekarang sama corporate udah beres Corporate nih, yang kemarin udah beres. Sekarang berjalan sendiri nih. Kita mau berjalan sendiri dan kebetulan kemarin ada kendala juga. Jadi kita punya akun sosial media nih teman-teman, Custom Klasik Bogor. Itu akunnya kayaknya digadein. Bisa jadi. Tiba-tiba Tapi nggak bisa. akunnya itu akun kalian bukan? Iya, kita yang punya, teman-teman semua yang punya. Kebetulan itu mungkin ada yang hack ya bahasa gaulnya ya. Iya. Dan Ada yang nggak suka lah ya gitu lah. lah, pokoknya ya dibuka. sempat vakum beberapa tahun, dan kemarin mulai bikin lagi teman-teman, karena kita emang ada planning mau ada kegiatan lagi. Dan jangan lupa di follow yang baru apa Instagram custom.klasik Bogor tuh, jangan lupa di follow, itu resmi itu akun Resmi itu. itu. Ayah di follow. gitu. Ada itu, harus Ayah di-follow. dikasih lope tenanang kurang. Apa-apa Iya, itu. Tapi lope baliknya I love you tuh. Nah itu karena kita rencana niat terdekatnya sih kemarin ya, dari seperti biasa kita obrol-obrolan pusing. Agustusan kayaknya bosen deh gini-gini aja, kita ngadain, doain aja mudah-mudahan terlaksana. Kita ngadain perlombaan kan Agustusan ini apa ya, kayak lebih ke terkenalnya gitu, orang-orang tuh ngeliat kayak pawai, karnaval, perlombaan, tapi kan biasanya di sekolah, di kantor, atau di lingkungan rumah. Kita bikin di lingkungan anak motor. Jadi perlombaan itu dikemas si anak motor semua gitu. Oh, Jadi, mau kemasannya mau bentuknya motor atau fashion car mereka. betul, yang gitu. penting anak-anak motor lah sebagai pelakunya gitu. Doain aja ya, kalau bisa mah ya bantu lah. Iya, insya Allah tuh Bantu sosialisasi. tangannya bisikin. Iya. Pinjam lecek. Insya Allah abis di sini. Tapi kalau buat kedepannya sih kita udah beberapa kali ya. Udah beberapa kali udah ada perencanaan juga, udah setahun lebih ya. Iya. Yang belum terrealisasi, mungkin ada sesuatu hal yang masih harus dipikirkan juga gitu kan. Jadi masih belum bisa dijalanin juga. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Berarti ya Mulai dari nol lagi. dari nol lagi sekarang ya. Ngumpulin semangatnya itu ya susah. Soalnya kan, sekarang udah ada yang sibuk sama anaknya, sama istrinya, ada yang sibuk sama perceraiannya. Udah sibuk. Udah sibuk Sama nasabahnya. Nggak tahu ya kan. Udah agak sibuk. Jadi kita nyuri-nyuri waktu mereka. Ayo dong kumpul lagi. Gua nggak butuh uang lu kok gitu. Ya kalau ada emang minjem gitu. Kalau ada kasih gitu. Tapi gua butuh ide-ide lu yang kayak dulu. Gua WA aja, gua minta tolong, Bang, gua enggak ada duit. Ya langsung gitu. Gua minta tolong, Bang, gua enggak ada duit. Gitu aja gua tukang minjem duit. Mudah-mudahan juga yang bukan sok lama sih ya, maksudnya yang baru berkegiatan di dunia motor ini ya mudah-mudahan juga bisa bantu, bisa support juga gitu kan. Kita nggak menutup kemungkinan buat ngajak teman-teman semua gitu. Karena kita kan ibaratnya kita kan makin hari kan makin naik ya, naik. Kita udah ibaratnya kita udah di tahap anak tangga yang keberapa. Untuk ngejemput yang di anak tangga bawah kan kita butuh anak tangga penghubung lagi. Nah, teman-teman yang sekarang aktif itu tuh yang harus kita ajakin ngobrol buat mereka ngerangkul yang lebih di bawah. Cuma kebanyakan sekarang tuh ini ya Keren. minder right ya. Minder right. Enggak, Usro naon aja. Ulin sorangan. Goblok. Ya, maksudnya yang minder juga ada Bang gitu kan, yang gua enggak malu gua ngomong. Padahal kan kita ya sama lah gitu. Jangan kayak gitu, kita juga sama sih. Iya, karena belum kenal aja mungkin ya, karena belum kenal ya. Yang penting mah kita nongkrong dulu aja, ngopi bareng dulu aja, kayak gini-gini ya. Kita juga nggak ngebeda-bedain juga sih. Dan alasan yang paling sering gue denger dari dulu tuh, kalau anak motor mau nongkrong,
motor gue jelek bang, mereka mah motornya bagus. Wah, Gemio anjing. Padahal kan kalau kita nongkrong ngopi, motor ditaruh di mana, Bet? Di parkiran. Di parkiran. Nggak ada yang tahu juga lo kesini bawa motor apa. Yang penting kita ngobrol. Satu passion lah, satu Iya. hobi. Ngobrol sama kita tuh nggak usah ngerti motor, kita tau nggak pernah ngobrolin motor kok. Kita ngobrolinnya seputar alam semesta. Dari Baik, kita ya. awal lahir sampai kiamat tuh, gitu. Yang obrolan kita tuh begitu. Ya, ini obrolan yang gak terasi anjing. Agak berisi. Nggak ada dagingnya. Iya. Nggak ada dagingnya. Tadi Instagramnya apa tadi namanya? Custom.klasik Bogor. Custom.klasik Bogor. Itu tuh di follow. Itu di follow tuh, jangan lupa Akun follow resmi. Instagramnya. Iya, biar tahu. YouTube-nya akan berjalan. YouTube-nya karena kita akan coba berjalan lagi. Berjalan lagi. Nanti gantian nih away. Kan sekarang kita away nih. Cerita home, Weh. kilo jadi away-nya. Iya, nanti kita juga ada namanya polling. Pocong keliling. Lain anjing. Podcast keliling. Oh, kira pocong keliling. Kalau di daerah sana paling tuh pocong keliling dulu. Oh, dulu. Dulu gosip-gosip itu 2009 lah gitu. Lagi rame-rame Isi, 2009. Pondok Raja dulu rame kolor hijau. Dulu di Kebon Awi sana Jadi cuma ngobrolin makhluk gaib anjing. Itulah kenapa kita berdua disenangi orang-orang karena kita nggak pernah serius. Lu serius ya? Takut bubar kita kalau serius. Iya benar. Ya, udah. Bercandaan. Nah, makanya pernah ngomongin kalian tadi hidup tuh mengalir jangan mengalir tuh harus diarahin. harus diarahin. Serius. Karena Kalau berkaya. kita kan nggak tahu di depannya ada tai, kita arahin ke kiri lah. Agak bendung Iya. dikit. Lalu obrolan papa kilo lu jangan mengalir. Di depan ada tai, ada batu kan nggak ada yang tahu kita arahin, dikonsepin lah intinya mah. Nah, tapi gua ada papa kilo juga salut sama kalian berdua gitu kan. Karena sering bikin move on, sering bikin acara-acara atau sering bikin ngumpul bareng gitu kan. Yang gua lihat sih dari kalian itu wah ini keren nih harus gua undang nih gitu kan. Hah? Kerah oren. Keren gitu kan keren nih. Maksudnya nggak lihat yang kita omongin kok, misalnya lihat lu motor lu apa, ini apa, yang penting lu gabung dulu, nongkrong dulu sama kita orang. Kenal dulu. Jangan Kenal lihat dulu. kita kalau ketemu cengengesan gitu. Padahal kalau ngobrol kita juga sama cengengesan. Berisi obrolan Nggak kita berisi. itu. Tapi bingung kan dari obrolan orang-orang seperti ini malah jadi movement yang besar. Iya benar. Karena nggak ada niat korupsi di antara kita. Widih, gila. Satu. Hidup Partai Hampura. Oh, takut keserempet ngomongnya tadi. Gua kader Hampura, Bro. Oh, Hampura. Iya, Partai Hampura nanti dibikin. Jalan Jorek Hampura wet. Nah, tadi kan kita ngobrol di mobil kalian, terus Instagram kalian nih, nanti YouTube akan berjalan. Nah, home base kalian tuh sekarang di mana sih? Kalau home base kita sebenarnya di mana-mana. Cuman sekarang fokusnya karena gue juga ada bengkel ya Nah, di iya. daerah Kedung Halang. Kalau mau tahu bengkelnya di mana, boleh di-follow ya. Boleh, kok di follow? Instagram Oh, di-follow Instagram biar tahu di mana Oh, itu lokasinya. beda dengan Instagram yang tadi. Oh, beda. Oh. Kan tadi Instagram komunitas. Ini Instagram bengkel gua yang kebetulan dijadiin home base. Sama Rudi juga bengkelnya, sama. Enggak, gue jadi debt collector. Gua Dia bagian lagi kalau kredit macet. Indonesia bakal bangkrut kalau bakal krisis moneter kalau kredit macet. Karena ngomongin kan gue sakit. Tadi di mana sekarang kau? di Kedung Halang. Untuk jelasnya bisa di-follow Instagramnya sbproject.cs. Oh, .cs. .cs. CS banget tuh pokoknya. Itu bengkel apa sih? Motor, Itu mobil? bengkel motor. Mobil juga bisa, bikin kanopi juga bisa, terus mobil-mobilan, sepeda apa ya sih. Bikin bedug kemarin gua pas lebaran haji. Apa yang penting jadi cuannya, Bro? Iya, Iya, penting halal. Penting halal. Iya, cowok itu berkeringat. Kalau nggak berkeringat, sebel. Ya pokoknya buat teman-teman mungkin yang mau nongkrong, silakan kita. Tapi hati-hati banyak anjing soalnya di komplek. Oh, Doang. Kita anak komplek. Anak komplek. Nggak pernah kan keluar malam-malam pakai kolor terus pakai motor metik ini lah yang anak komplek. Tapi ente belum pernah kan? Kenapa? Pakai kimono naik motor, sampai diomelin sama temen-temen gue. Nanti dia lemah edan. Ganti baju sih ya? Oh iya. Nugelo gitu pakai baju barakanya. Berarti bengkelnya di Kedung Halang ya? Iya. Buat teman-teman nih yang hobi passion motor atau yang lainnya atau mau nanya-nanya bangun motor ada kan? Silakan. Bikin kanopi, beduk, Apa aja? ada ya kan? Operasi plastik bisa kan? Pasti, insya Allah lah. Ada bisa. Tapi pakai ini ya, fiber pakai matnya yang jaring. Oh iya, anti pecah pokoknya ya. Setelah kita tadi ngobrol ini kalian nih, teman kalian,
kami kan ini kan Papa Kilo nih. Males nanya ulang. Kalian kan nanya sih. Katanya cuma Papa Kilo aing nyaw. Ada yang ditanya jawabnya begini Bapak Kilo apa? Bingung. Masih bingung gue. Iya, tapi kan kalian nonton video klipnya nih, yang Hmm. judulnya ada di bawah gitu kan. Lokasinya kan di Surken sama di Pemda. Menurut kalian itu lagunya gimana sih? Enggak, pertama gue tadi bingung. Hah? Judulnya ada di bawah, gue lihat di bawah. Tapi judulnya ada di bawah. Nah, itu dia. Gue kira ada judulnya ada di bawah, gue tadi nyariin. Enggak ada judulnya. Ada, Di bawah judulnya. oh, ada di bawah. Itulah clickbait naon sih clickbait biar orang penasaran. Judulnya ada di bawah. Ada di bawah. Menurut Lu kalian gimana? menceritakan soal apa sih, tentang apa Tentang sih apa? itu lagu itu tuh? Terus itu, Liriknya lebih Lirik, kemana? kalau gitu? benang merahnya pun siapapun bisa jadi apa. siapapun bisa jadi apapun. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Waduh, aing po di mules. Jujur gue lagi sakit perut ini. Nah, siapapun bisa jadi apapun. Dia senang ya cerita anak muda lah gitu ya. Percintaan. Cintaan lah. Cita-cita, gitu, tapi lebih ke kayak cita-cita. Dia kayak itu dispelein gitu sama cewek kayaknya. Bisa jauh. Bisa joget. Bisa joget. Bisa Menurut kalian itu gimana sih lagunya? Papa Kilo itu. Pertama karena gua emang seneng lagu-lagu yang soft gitu, walaupun setelan gua metal begini kan. Jujur deh, jujur. Ini gua jujur, tar dulu kan belum beres, Iya. narasinya panjang, biasa digoreng gitu. Karena metal-metalnya orang pasti butuh lagu mellow lah. Minimal kalau bapaknya meninggal, Iya. bulan puasa juga nggak butuh lagu mellow. Itu kayak motivasi menurut gua. Jadi buat buat ke diri gue sendiri ya, nggak tahu kalau dia mah nggak kenal gua. Buat diri gue sendiri, jadi kayak lu bisa melakukan apapun gitu dari hal yang kecil, yang penting kan kita niat, kesungguhan, fokus, dan ada motivasinya. Tadi kayaknya motivasinya karena cinta ya, karena Vespanya mogok kan. Jadi kayaknya dia gua harus bisa besok beli mobil. Beli mobilnya tua tadi, mogok juga kayak itu mobilnya juga. Iya, salah itu. Anak Papa Kilo orang jadul. Iya. Beli Vespa, kan dia pakai Vespa mogok. Terus tadi mobil Mobil hijau ting Panther apa naon eta ngaranna lah. itu mogok. Itu pakai hidrogen dia. Pajero itu ya, Iya. panas di jero. Orang keluar mobil keren nih. Keluar mobil basah ya baju. Keringetan. Mending digini, ditarik begini. Itu orang-orang klasik ya, kita orang klasik, orang jadul bro. Seninya itu. Seninya. Ini tadi galor ngidul. Lagu udah kumaha anjing. Kalau gua kan gua kan bukan anak musik, maksudnya gua kalau dengerin lagu tuh bukan dari musiknya, tapi dari liriknya. Itu tentang apa gitu. Kalau musik mah semua sama lah. Sama. Di kuping yang penting kan isi listening, enak didengar ke kuping. Terus lagu ini tuh momennya kita dengerin waktu apa? Kan nggak mungkin panas-panas lagi macul. Menurut lu tuh lagu tadi tuh enaknya pas di mana sih? Enaknya pas di mana? Pas di kuping lah. Iya. Ya iyalah, bener, lagu mah enak pas di mana? Pas di Enggak, kuping. kalau kan enaknya pas sampai tidur. Kalau gua sih ya, kalau gua lagu Papa Kilo emang jarang-jarang dengar gitu kan. Gue lagunya kan Tapi kalau kata gue ya, itu lagu-lagu itu tuh lebih enak, lebih pasnya itu pas kita lagi di Oyo. Tuh, gua tahu. Enak gitu ya. Bang, sekalian yang itu warna biru. Enggak, jadi kan kalau kita dengerin lagu itu, waktu tadi di mana? Waktu di mana tadi? Jadi kita mainnya jadi slow. Jadi jangan gerubuk-gerubuk. Iya, gerubuk-gerubuk. Coba kalau kita lagi di tempat kayak gitu dengerin lagu Megadeth. Ya habis tuh cewek. Iyalah. Paku. Apa tuh? Headbang, Oh, iya, headbang, mosing, headbang, sikut salto. kan. Enak kan? Enak. Bahaya itu. Tapi menurut gimana nih pasarannya kalau lagu itu? Nah, kalau ngomongin masalah pasar nih balik lagi. Sekilo berapa? Papa Kilo. Iya. Enggak, kalau kan gue bilang tadi, musik tuh enak didengar. Jadi gini, kan ada orang denger, gue mah sukanya musik alirannya gini. Enggak, bohong. Musik tuh didengar enaknya pas momen-momennya. Tapi kalau momen lagi santai, kayak malam nih kayak gini nih, kalau punya tanah kayak gini nih, gue bikin kontrakan ini. Enak kan, santai sambil Lu kira studio? Bukan, gue bilang bukan studio. Jadi lagu itu tuh pertama liriknya bagus ya, kayak memotivasi kita, nyemangatin kita buat melakukan apa yang kita mau gitu. Nah, si musiknya ini enaknya dengerin kalau kita lagi santai, apalagi waktu kita mengendarai mobil. Mobilnya tapi yang enak. Kalau bawa Kijang tahun 97 nggak enak lah. Kalah itu, suara gitarnya gitu kalah. Jadi waktu santai. Terus kayak itu lagu ya. Kita nggak nurunin kualitas atau harga pasar ya. Tapi lagu itu di setel di tempat-tempat kopi shop. Tuh enak banget. Apalagi masuk di Gramedia.
Diputer tuh seharian. Oh iya, buat beli buku ya? Iya enak. Majalah Bobo gua dulu beli. Gramedia beli buku. Sekarang mah ada stick drum. Oh, Ada sepeda di Gramedia. Oh, Lengkap. Gramedia masuk. ente marketing bukan sih? Gramedia masuk. Gitu loh. Jadi lagunya kan soft ya. So, Fox kalau anak-anak sekarang Fox, indie Fox. Indie Oh, folk. indie Fox. Aing nyebut lagi. Tapi kalau bahasa dulu isi listening enak didengarnya. Iya, emang Kuping enak. tuh enak banget Iya, santai. enak. Jadi Gak terlalu hiperbola ya. Bahasa daun deui teh baku hiperbola. Bahasa bermetafora. metafora, hiperbola. Jadi kan ada lirik-lirik juga yang awang-awang lah. Susah dicernanya. Oh, artinya apaan? Kalau itu kan jadi multi tafsir. itu kan jelas. Kita tuh sebagai anak muda bisa melakukan, jangan mau kalah sama yang tua. Bener nggak di lirik ada itu? Ide ada ya. Dia nggak ada juga nggak hafal ini ada gitu. Enak jadinya. Jadi kayak nyemangatin anak muda, kan kita anak muda nih. Soalnya kan anak-anak muda itu butuh motivasi lebih lah. Jadi mereka bisa. Jadi kayak gue mau nanya nih, itu video klipnya diambil dari segi kameramen, tempat apapun itulah yang mendukung video klip itu berlangsung, musik sampai ke musik itu terjadi lah, bisa didengar sama kita tadi. Apa menggunakan budget yang besar? Enggak. Dari pertemanan. Nah, itu dia. Dari teman Facebook gitu. Kita colek, kita DM-in. itu udah apa ya? Udah mengimplementasikan dari lirik tersebut. Kalau semua itu bisa dilakukan asal kita niat. Niat manggil temen, niat minta tolong sama temen, dari temen-temen terjadilah musik lah. Jadi anak pang, Bet. Pang video kan deh gitu. Jadi Jadi itu, pang bawakan deh. jadi musiknya alirannya Pang itu pang video kan. kalau kata orang Sunda, pang bawakeun deh gitar. Pang jadikan video klip deh mana? Iya benar. Apa enggak Karena dia pang jadi Pang Jadi- itu enggak mesti keren. Nomor sekian duit Maya. nomor sekian Yang lah penting ya. kita bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh dan niat. Terus kita niat, bukan hanya niat di hati ya, tapi kita berusaha melangkah. Nah, makanya nih kita tunggu nih nanti nih YouTube channel kalian nih ya. Insya Allah kita akan berkunjung di sana. Paling rilisnya di grup WA kita doang. Bisa bong. Nggak di share, udah nge-tag, bagus, Oh. udah di share WA. Share WA doang ya. Iya. Berarti nggak share ke YouTube. Nggak usah lah. Ya. Orang kan kebanyakan dengerin kayak podcast kita kalau kita ngobrol kayak udah nggak tertarik. Nggak Obrolan tertarik. kita udah aneh, Dan ya. jauh dibanding Bapak Kilo. Bang Tangar. Bagaikan bumi dan langit. Bisa wae. Gue mendingan daripada bikin itu, mendingan gue jadi ikut. Enak. Karena kita mau bikin apa podcast yang enggak terkonsep ya. Jadi apa yang dibahas? Mm-mm. Lika-liku jadi apa, debt collector, lika-liku jadi ormas. Itu lebih ke backgroundnya sih ya. Kan orang-orang yang kayak gitu kan kenapa mereka melakukan kekerasan? Karena mereka kurang dirangkul sama orang-orang kayak gini. Coba diajak podcast. Diajak ngobrol gitu. Iya, nggak mungkin mereka lagi ngobrol baku hantam kan? Iya. Pelan-pelan ngobrolnya. Gitu, tapi support lah buat Papa Kilo, sukses Oke. terus. Keren. Oke. Dan itu lagu bagusnya diputar yang tadi gue bilang. Ya. Kayak di tempat-tempat yang kita sambil ngopi, itu cocok banget. Lagu-lagu kafe-kafe sekarang. Cilek bahasa Inggris ya. Tapi ada rencana mau konser? Kita awal manggung konser itu pertama di ini sih di BCF. Bogor Clothing Fest? Iya, BCF ya namanya. Iya, Bogor Clothing Fest kemarin. Besok gue jadi hostnya. Bogor Clothing Fest yang di Banten itu ya. Nah, ini di Bogor. Bogor Clothing kemarin 2 bulan kemarin. Bang Jabar aja Banten. Bingung nggak lu? Iya. Bang Jabar tapi Banten. Heeh. Itu gue bingung sampai sekarang. Bang Jabar Banten. Ngomongin wilayah ini ya. Wah, tapi kita ada sih manggung rencanakan Fanot. Cuman kita ya acara pertama yang kita fokusin yang sekarang itu yaitu judulnya Intimate Show. Itu apa lagi? Kita akan insya Allah launching album pertama kita di khususnya di rumah kita itu di Bogor gitu kan. Nanti tepatnya waktu dan tanggalnya dan bulannya sih insya Allah bulannya udah ketahuan di bulan November. Ya kasih tahu lah. Kasih tahu ya di Instagram biar mereka mengikuti. Iya nanti kan aneh belum. Oh, belum. Itu tuh. Atau Nanti spoilernya dulu lah. Iya spoiler dulu. Nanti di Instagramnya ada diinfokan. Makanya kita kan mengundang kalian juga. Siapa tahu nih di Intimate Show ini di album pertama ini. Itu nama Bisa. albumnya atau Nama acaranya Nama Intimate albumnya. Show. albumnya? Nama albumnya Nggak tahu lu. gak tahu. Parah. Emang nggak briefing dulu? Albumnya tahun judulnya. Ente punya rokok nggak? Pokoknya ntar di Instagram lah, di Instagram.
Ntar di Instagram deh, Ada Instagram. berapa lagu tuh di satu album itu? 8 kalau nggak salah. 8. Tapi kita dikeluarin di media sosial atau di dunia maya ya. makasih, Bang. Di dunia maya itu udah ada 2. Nah, nanti di album pertama itu insya Allah ada yang 8. single andalannya itu Dalam-dalamnya kita semua itu single Semua andalan. andalan, Ya, ada single, kayak KB ya ada andalan. campuran, ada single campuran. Enggak lah, maksudnya lagu yang bakal jadi top listnya. Nah, Top listnya itu dari 1 sampai 8 top list itu Dia semua. bang dia nggak berarti lu. Lu belum ngapain? Top single bang ya apa ada? Ada Top ya. single-nya ada. misalkan di Peter Pan, mimpi yang sempurna. Nah, Ada apa dengan Ya, itu judulnya ada di bawah ya tadi Oh. begitulah gitu. Makanya kita ngeluarin semuanya gitu. Berbentuk fisik yaitu CD. Nah, itu CD ya? Ntar pernah gue beli kaset DVD, taunya punya di CD gue. nggak bisa disetel. Bisa disetel. Mana nanti ngomong atau pakai imah sete. Insya Allah kita launching album pertama di bulan November. Nanti untuk waktu dan tanggalnya itu akan diinfokan di Instagram kami gitu. Jadi Di harus semua follow platform di media sosial. platform. Platform. Kanopi. Tapi emang gue boleh nanya nggak sih? boleh. Papa Kilo ini tadinya awalnya gitu. Nggak tahu juga sih. Terbentuknya kenapa? Kenapa sih bikin Papa Kilo? Kenapa nggak bikin yang lain gitu? Apa pikiran pas lagi berak, Hmm. apa kilo gitu. Atau apalah. Kan random kan. Nanya dulu gitu. Begini ya, gue ceritain deh awal dulu. Jadi kita tuh Kesimpulannya aja, Bang. kesimpulannya tuh ya kita punya mimpi. Hmm. Kita senang musik gitu kan. Selain hobi motor sama yang lain juga kita senang musik gitu kan. Kita udah lama bener dengan karir musik. Kok gini wae jadi jalan mate gitu kan. Kita kan punya mimpi. Iya. Nah, mimpi dari 4 orang cowok-cowok tomboy ini. Nah, Oh, kita punya. Papa Kilo tuh 4. Iya. Berempat. Kita cowok Kenapa nggak FC namanya? itu cowok tomboy ini kita apa sih Papa Kilo kan punya lagu lah gitu. Tapi dinyanyiin dengan maksudnya lagu buat kita orang itu sendiri doang, kenapa nggak kita wujudkan gitu, Bikin lagu sendiri. bikin lagu sendiri. Kita punya lagu sendiri tapi nggak diwujudkan gitu. Kita nyimpen di berangkas sampai jadi tabungan gitu kan, kenapa nggak kita wujudkan jadi profesional seenggaknya gitu kan. Nah, dari jenis musik atau liriknya itu terinspirasi dari band apa atau musisi apa sih? Nah itu dia Papa Kilo itu. itu sananya. Ya kan misalkan ada satu band yang gue lebih ke ini, jadi gue Idola referensinya lah gitu. Kas kali mana? Ada semua inspirasi semua band Indonesia kita inspirasi dari dulu semua gimana. Berarti sebelumnya ngedengerin banyak musik juga ya? Banyak musik. Kalau gua sih kalau lagi dengerin musik ini minggu ini kalau dengerin musik metal gitu. Cuman pas dengerin musik Papa Kilo Lo kok enak gitu? Jujur. Oh parah sih. tapi emang benar maksudnya ya gua sih kalau yang dari Papa Kilo sendiri ya mewujudkan pengen jadi sisi profesional lah intinya. Amin. Aja kan. Amin. Sebagai teman-teman deket gua ini nih Amin. kita undang nih. Tapi dari Jadi. musik atau lirik mah cocok ya sama anak-anak muda yang Tapi cocok sekarang nggak gitu. muka sama gua. Ya kan bukan lu juga pelakunya, iya. tapi buat pasar sekarang nih anak-anak muda sekarang kan butuh kayak motivasi lagu-lagu yang santai ya kan, lagu-lagu kalau kita kan dulu denger kita lu bang gua enggak masih muda dulu kan lu mah denger lagu kan pengiring nokip ya kan. Iya dok, ya kan dok. Lu sini coba ya baik. Coba cari lagu yang enak buat nemenin nokip lu kan begitu. Kalau sekarang kan gue sekarang bang cari lagu yang enak buat nemenin ngopi. Tuh enak. Jadi emang itu lagu enak banget buat ngopi. Enak banget ya kopi. Kalau Tanggapan lo itu kan. kalau kata makanan mah rangginang renyah banget itu. Itu kan renyah ya. Musiknya enak banget adem. Tapi gue salut orang yang bisa bikin lagu gitu, kepikiran gitu. Susah nggak sih bikin lagu? Bikin lagu susah, Bro. Lu pernah bikin lagu? Yang sebenarnya bikin lagu atau musik itu yang paling susah itu Musiknya atau lo liriknya? bukan skill ya. Hmm. Kalau skill masih bisa belajar. Yang susah itu simple, bikin musik yang simple dan gampang enak didengar. Itu yang susah. Karena nggak semuanya bisa didengerin Tapi sama saran gue orang. sih kalau bikin lagu atau musik ya gitu, chordnya yang jangan susah-susah lah. Gua kan nggak bisa B gua. Kalau ada gua mau gitaran nih,
ada B-nya males gue Enggak, dia susah tangannya nggak bisa dia. Apalagi dia kalau main gitar kalau udah kunci keras, ya ditaruh gitar males. Nggak mau dia. Nggak mau. Karena gue kata sama sekali kunci. Dia mah makanya kalau main gitar lagunya Bintang di Surga. yang gampang-gampang aja lah. Yang gampang genjrengnya juga cuma naik turun. Soalnya lagu-lagu gua ke Papa Kilo ditolak semua. Melodinya melodi bacot sih soalnya. Tapi Papa Kilo itu biasanya terinspirasi dari orang-orang sekitar juga dan kehidupan mereka juga. Oh, pengalaman masing-masing. Dibawa mau curhat, malu kan. Kalau cowok kan gitu, mau Ya, curhat malu. kalau gua sih curhat sama tembok dan pohon karena mereka cuma bisa mendengar tanpa solusi. Gitu. Jadi diluapkan menjadi lagu. Tadi salah satu judulnya ada di bawah. Gitu. Tapi vokalisnya suara enak sih. Enak ya? Enak. Kayak tau lu kayak Rizky Febian. Enggak, Rizky Febian enak nggak suaranya? Enak. Iya, itu Tapi jangan dibanding-bandingkan lah. Itu kan pendengaran Pendengaran ya. Suaranya renyah kayak Raginang gitu ya. musiknya renyah, suaranya empuk. Empuk ya. Enak banget. Autotune-nya bagus ya. Autotune. Autotune tuh buat yang ngalusin suara. Iya, karena prosesnya itu maksudnya proses itu dari pertemanan juga, gitu, koneksi juga. Ngeteknya di studio Bumi nggak sih yang di Cilangkap nggak ya? Lain Udah aja. nggak ada ya? Oh, kan, di Haji Badrun. Kayak nama kolam ikan. Tapi gini, kalau sekarang kan ya, tahu gua orang jadi musisi. Kan kalau Papa Kilo ini emang kita pengen jadi musisi. Kalau yang sekarang tuh kayak hamil di luar nikah. Mereka nggak sengaja jadi musisi, main musik, direkam di YouTube, terkenal, baru mereka ngasih tahu kalau kita tuh ini. Tapi ini Itu kan, cover kali ya. iya, baru mereka bikin lagu ya, Iya. kayak gitulah. Tapi kalau si Papa Kilo ini hebatnya, salutnya mereka ngeluarin identity dari awal. Original lah. Kalau kita tuh emang Gila ya. bikin grup musik, kita tuh punya lagunya. Ini loh musik kita, itu keren, salut. Itu udah jarang sekali temuin. Jadi Papa Kilo ini bukan musisi cover ya. Bukan musisi cover. Original ini. Jangan gitu, bro, ya gitu. Maaf ya. Mereka freestyle lu lah. Gue di briefing sama dia kan. Mau coba ngomong gitu berani nggak? Dia ya. Jawab Sama timnya lah. sama timnya lah. Nggak di luar konsep bisa. Bisa di-tit kan? Bisa ya? Gitu ya. Nanti dia. Bisa dia. Karena banyak sponsor dari iklan-iklan kita nih. Obat pano, obat batuk semua ada gitu kan. Enggak, gue ngomong. Enggak, soalnya kan kemarin juga kan sempet rame juga ya berarti ya, soal musisi-musisi cover. Iya, yang gua Ada dengar salah. ada yang sering coverin dibayar 50 juta ada, kita juga ada dengerin juga yang sampai bahayanya gitu, yang musisi originalnya itu sampai dia udah nggak mau bermusik. Iya, lagi. gara-gara yang cover yang artis cover ini Lebih dibayar lebih dari si artis yang pencipta lagunya tanpa bayar. Itulah Vivi gitu. Kita juga udah terdaftar di semua ini sih maksud di ini ya. artinya di ini juga udah Sama di ikatan motor cepet. hak cipta lah kita udah ini daftar juga udah hak cipta juga Papa Kilo. Jadi benar-benar kita tuh pengennya profesional, meluangkan waktu. Tapi ya uang, nggak semua masalah juga sih sebenarnya soal musisi-musisi cover ya. nggak masalah, kita Yang nggak penting masalah. cara mereka kalau kita ngomong bahasa ya. Iya, Cara sopan mereka santun ya. izinnya, etikanya. Kayak sosok ngerti musik banget. Gue paling banter dengerin apaan sih gua? Iya, dengan gitu-gituan lah gitu. Paling udah paspor lu. Kan enak itu musiknya. Lama lah. Oh, jangan ya. Enggak, gue sekarang lebih seneng dengerin ini sih. Telolet nih bocah yang begini-begini. Basuri. Basuri. Ya pokoknya banyak-banyak diedit lah ya. Ya banyak-banyak diedit lah. Banyak yang di-cut lah. Banyak-banyak Iya. yang di-cut lah. Soalnya kita kan ngomong udah di luar nalar ya kalau ngomongnya. Nah, lagian anak motor suruh ngomongin musik. Itu bener. Ya kita kan jujur. Jujur gak apa-apa. Kita ini bebas kok. Nanti ada editnya dari tim masak-masaknya. Dimasak mas. Pokoknya dipotong diiris tipis. Nah, oke nih, kita landing nih. Landing lagi nih kita nih, strom udara ya enggak? Diedit nih efek apa deh? Edit tuh masih anjing. Nah, di ujung acara ini ada kata-kata nggak atau titip pesan nggak buat Papa Kilo? Lu Ben. Kalau dari gua sih semoga ya Papa Kilo ke depannya itu karyanya lebih banyak lagi. Amin. Pendengarnya lebih meluas lagi. Amin. Dan juga
ya siapa yang nggak bangga gitu ada satu grup musisi lagi yang dari Bogor yang bisa mengudara nasional gitu. Amin. Ya syukur-syukur paling jauh ke Vietnam lah. Jangan Vietnam, yang deket aja Australia. Ketemu bule. Paling gitu aja sih kalau dari gua gitu. Paling dari gua nggak, ya kalau doa nggak jauh beda. Cuman ada satu nih, keinginan permintaan gua buat Papa Kilo. Kan kebetulan teman-teman Papa Kilo nih pada senang motoran juga ya. Iya. Bikinin dong musik buat anak motor yang ceritanya yang alurnya buat anak motor. Yang Tapi relate lah iya, gitu. tapi jangan musik keras terus. Oh. Musik soft. Kan sekarang zamannya naik motor pakai AirPod. Sinematik atuh. Enak Sinematik. naik motor sambil denger lagu Papa Kilo, tapi lagunya ini yang relate sama anak-anak motor. Gue doain ada, kalau ada kabarin. Iya, terkadang anak bisikin. Iya, kudu ada gitu. Itu aja, Satu aja tuh buat Papa Kilo tuh. Katanya bikin anak motor not, bukan dulu. Satu lagi Bet, mudah-mudahan ada Satu lagi aja keluar ini. album religi di bulan Ramadan. Udah langka ya. Udah lah. Oh ya udah lah ya udah. Benar. Siapa tahu kan? Kan ada yang tahu. Ada yang tahu. Iya benar. Sibuk tuh ntar bulan puasa tuh. Sibuk kenapa? Itu manggung nggak pada puasa. Oke, berarti di punya acara ini kita tagline lagi kita. Papa Kilo sampai jompo. Oh iya. Dua kali. Dua kali. Oke, Papa Kilo Sampai sampai jompo. jompo. Papa Kilo sampai Sampai jompo. jompo. Wus.